Pertanggal 20 Oktober tahun 2022 dikeluarkan Keputusan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai surat keputusan yang dikeluarkan oleh PAN RB mengenai mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai surat dengan nomor 968 tahun 2022 ini, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, surat dengan nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 ini diterbitkan pertanggal 20 Oktober tahun 2022. Berdasarkan surat keputusan ini, teman-teman, di halaman ketiga disebutkan untuk diktum pertama bahwasanya pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 itu terdiri dari 1. X tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam pangkalan data pada Badan Kepegawaian Negara, dan yang kedua tenaga kesehatan non aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan. Jadi ada dua kategori daripada teman-teman yang bisa melamar sebagai P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Yang pertama, X tenaga honorer K2, dan yang kedua tenaga kesehatan non aparatur sipil negara yang terdata di SISDMK, yang pada awal tahun lalu sudah dilakukan pendataan. Untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi ini nantinya juga dipetakan ya teman-teman. Dan untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan STR itu terdiri dari administrator kesehatan dan entomolog kesehatan. Untuk teman-teman yang masuk pada diktum 1 untuk K2 dan non-ASN, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya. Sedangkan bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum ketiga wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling sedikit 3 tahun. Maksudnya di diktum ketiga itu untuk administrator kesehatan dan entomolog kesehatan yang tidak ada STR-nya tadi ya, yaitu paling singkat 3 tahun. Untuk jenjang terampil pertama serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya. Sedangkan untuk diktum kelima, masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Puskes, Kepala Rumah Sakit, pejabat pemimpin tinggi pertama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pertama, dan pejabat administrator, kepala divisi. Terus yang keenam, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama seleksi administrasi dan tahap yang kedua seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial, kultural, dan wawancara. Untuk yang ketujuh, seleksi sebagaimana diktum keenam dilaksanakan dengan komputer assisted test atau CAT. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud yaitu seleksi kompetensi teknis 90, manajerial 25, kultural 20, dan wawancara 10, yaitu 10 butir soal. Untuk seleksi kompetensi ini nantinya teman-teman yang teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam waktu 120 menit, wawancara itu 10 menit. Dan untuk durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi ini untuk
pelamar penyandang disabilitas, sensorik, motorik itu dikecualikan juga. Seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas, sensorik netra yang sebagaimana dimaksud pada diktum ke-10 dilaksanakan pada durasi sebagai berikut. Yang pertama, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan durasinya 150 menit dan wawancara 15 menit. Untuk pembobotan teman-teman semuanya juga perlu diketahui bahwasannya untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bobot jawaban benar 5, salah 0. Untuk manajerial benar itu jawaban paling rendah 1, paling tinggi 4, dan serta tidak menjawab ialah 0. Materi soal seleksi kompetensi sosial kultural paling rendah 1, paling tinggi 5, dan tidak menjawab 0. Untuk wawancara, jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4 dan tidak menjawab itu 0. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud diktum ke-12 yaitu 690 dengan rincian 450 kompetensi teknis, 200 sosial kultural, 40 untuk wawancara. Jadi itulah beberapa hal. Jadi nanti teman-teman ketika melakukan CAT ya, Computer Assisted Test untuk teman-teman tenaga kesehatan, bahwasanya ada skornya, ada juga skor maksimal. Sedangkan untuk nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis yaitu bagi jabatan yang mensyaratkan suratan dan registrasi adalah 0. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis bagi jabatan yang tidak mempersyaratkan STR yaitu 158. Nilai untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural yaitu 130 dan wawancara 24. Ini nilai ambang batasnya. Sedangkan untuk disabilitas juga teman-teman bisa melihat ada nilai ambang batasnya. Untuk penambahan nilai ya 45, pelamar yang melakukan fasilitas pelayanan kesehatan kriteria terpencil itu 158, memiliki masa kerja paling 3 tahun secara terus-menerus, serta pelamar fasilitas tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara mendapat tambahan nilai 25%. Terus untuk pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara dan mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi. Nah, pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan seperti penugasan khusus di DTPK, pegawai tidak tetap, Nusantara Sehat Indonesia, Nusantara Sehat berbasis tim, wajib kerja dokter spesialis, ini mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23. Jadi itulah ya teman-teman semuanya, bahwasanya untuk tenaga kesehatan diinformasikan nanti melakukan tes secara CAT menggunakan komputer yang nantinya ada ketentuan-ketentuan yang akan teman-teman ikuti berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk jabatan fungsional yang mempersyaratkan STR ini untuk kompetensi teknisnya 0 ya. Yang tidak ada STR-nya itu nanti ada penilaian teknisnya. Nah, di sini ya bisa dilihat ya teman-teman. Jabatan fungsional kesehatan yang mempersyaratkan surat tanda registrasi dari mulai dokter pendidik klinis, dokter ahli gigi ahli, epidemiologi kesehatan ahli, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat di lampiran yang saya tampilkan pada layar ini. Golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini juga bisa dilihat ya teman-teman untuk tenaga kesehatan tahun 2022 ada dokter ahli pertama magister linier golongan 10 dan selanjutnya bisa nanti teman-teman lihat. Jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mekanisme penerimaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun 2022. Mudah-mudahan dari informasi ini teman-teman bisa belajar lebih dahulu bagaimana cara menjawab soal untuk P3K dari mulai kompetensi teknis, sosial kultural,
wawancara dan beberapa kompetensi yang memungkinkan akan diteskan pada saat seleksi P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.